Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah senang sekali kami pagi ini bisa berjumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, beliau ini psikolog lulusan UGM. Kemudian juga ada Mbah Hajah Nur Nuding di sini, ada juga Ustadz Junaidi dari Basura, kemudian juga ada Atep Setiabudi dan Ondi Saputra dan Anis Mualim. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga. Kasus yang masuk ada 2 kasus tentang seorang ibu yang ingin umroh sekeluarga, tapi salah satu anaknya lebih suka bagaimana kalau kita ke Eropa dulu baru umroh. Yang satu lagi tentang suami istri yang suka bertentangan pendapat dalam hal mendidik anaknya. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning kasus detailnya seperti apa. Salam Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Kepada Manuning silakan dibacakan kasus detailnya seperti apa. Siap, Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Waalaikumsalam Pak Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwat dimanapun psikologi keluarga dapat disimak. 2 kasus ini bisa jadi juga mewakili kita-kita yang sedang menyimak, yang punya rasa yang mirip-mirip ya. Ustadz, kami ada rencana umroh sekeluarga. Tapi salah seorang anak saya yang laki-laki memberi respon yang membuat saya sedih. Mami, sebaiknya kita ke Eropa dulu, baru kalau sudah ke sana baru kita pergi umroh. Padahal anak kami yang lain begitu excited diajak umroh, Ustadz. Kenapa dia tidak ya? Itu yang pertama. Kemudian kasus yang kedua terkait dengan seorang ibu yang selalu saja bertentangan dengan suaminya ketika mengarahkan anak-anak. Setiap kali saya sedang berinteraksi dengan anak-anak, suami pasti terlibat yang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya sering kurang respon, Ustadz, bila lagi ngobrol dengan anak-anak. Karena pikiran saya selalu suami yang akan merusak pikiran anak-anak. Saya sudah ajak suami untuk bicara baik-baik, Ustadz. Tahu nggak, malah saya yang disalahin. Sehingga saya males bicara yang serius dengan suami. Jadi bicaranya yang seperlunya aja. Pertanyaannya, salahkah saya, Ustadz? Bagaimana dengan anak yang sekarang sudah mulai besar nih? Paling besar sudah mau masuk SMA dan yang kecil sudah di SD. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih. Ya, itu Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah al-mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Abu Bakar Baraja yang setia menemani kita, selalu memberikan harapan
Ibu Hajah Nur dengan nurnya dan cahayanya, Ustadz Muhammad Krisna kita yang setia mendampingi kita, begitu pula tamu kita Ustadz Junaidi, Ondi, begitu pula Anis Mualim, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh anak bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita mendengarkan 2 kasus yang dibacakan oleh Ibu Hajah Nur kita. Yang pertama, seorang ibu ingin mengajak anaknya sekeluarga berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah umrah. Anak-anaknya menyambut dengan penuh rasa gembira, kecuali seorang anak laki-laki yang mengatakan, seharusnya kita berangkat ke Eropa dulu, baru kita berangkat. Kalau kita lihat ke belakang, dari pengaruh lingkungannya di sekolah, bersama teman-temannya, kalau mereka berbicara mengenai Eropa dengan penuh rasa kagum, tidak heran kalau sampai anak ini juga terbawa. Karena anak mau tidak mau, kalau tidak terpengaruh di rumah, terpengaruh dengan teman-teman di sekolahnya atau pergaulannya. Oleh karena itu dibutuhkan kedekatan dengan orang tua, komunikasi yang terbuka. Orang tua jangan menjaga image hingga membuat anak takut untuk cerita pada orang tuanya. Apalagi kalau sering dimarahin, sering disalahkan. Hendaknya orang tua bisa menampung semua curhatnya. Setelah didengarkan, diberikan pengarahan ke arah yang positif dan baik dengan cara bijaksana. Nah, apa yang tumbuh di hati anak-anak kita dari kecondongan, selera, itu tidak lepas dari pengaruh apa? Pengaruh lingkungan. Oleh karena itu kita hendaknya cari tempat pendidikan yang bisa membuat dia membuat dia dekat dengan Allah, mencintai apa-apa yang berhubungan dengan Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada makarimul akhlak. Adapun berhadapan dengan anak seperti ini, ibu dan bapak bisa komunikasikan dengan cara baik-baik. Kita berangkat umrah, kenikmatannya tidak kalah dengan apa yang kamu akan saksikan di rumah. Kamu akan menikmati berbagai macam pemandangan dan suasana wisata yang bersejarah, juga kamu akan menikmati berbagai macam makanan yang kamu tidak akan nikmati di Eropa. Eropa nampak indah di luar. Padahal orang yang berdiam di sana cukup lama tahu bahwa kehidupan di Eropa tidak seindah seperti orang yang memandangnya atau mendengarkannya. Sama dengan orang memandang lautan begitu indah, begitu dia mengarungi samudera 1-2 hari, dia akan merasakan kejenuhan, merindukan untuk kembali ke darat. Orang-orang yang hidup di Amerika maupun di Eropa, betul, dari aturan, dari sistem, dari berbagai macam teknologi dalam bidang transportasi, komunikasi, ya, dan lain-lainnya nampak indah. Tapi bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang betul-betul menghargai kehidupan ini, sebetulnya apa yang kita nikmati di negeri kita jauh lebih indah daripada apa yang ada pada mereka. Kalau seandainya orang Amerika bisa pindah ke negeri kita atau tukar dengan negeri kita, mereka siap tukar mungkin 2:1. 2 meter di Amerika ditukar dengan 1 meter di Indonesia. Begitu juga Jepang, negara yang maju, ya. Kalau ditawarkan untuk menukar negerinya, dia siap kalau perlu 10:1. Di mana penduduknya cukup padat, negaranya kecil, dan seringkali terjadi gempa, disebabkan karena posisi Jepang ini posisi yang rawan. Tapi Indonesia rakyatnya tidak menghargai nikmat Allah yang melimpah, yang Allah limpahkan. Kalau mereka mau betul-betul hidup dengan rapi, bertakwa kepada Allah, menjaga makarimul akhlak, menghormati disiplin sebagaimana yang Allah ajarkan kita melalui ibadah kita. Dalam sholat ada disiplin waktu, ada disiplin kerja, betul nggak? Kemudian juga hati kita langsung terhubung dengan Allah. Selepas sholat,
dari buah-buah sholat orang akan menjaga betul-betul aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hak-hak orang lain dengan selalu merasa dia mengawasi Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa dirinya diawasi oleh Allah. Jadi ibu bapak tidak perlu terkejut kalau mendengarkan pernyataan anak seperti ini. Ajak diskusi dengan cara baik-baik. Nanti insya Allah kesempatan lain kita akan ke Eropa, kita adakan studi banding. Ajak untuk menyaksikan Mekah, Madinahnya. Anak ini sedang tumbuh. Dan banyak kita saksikan pada masa-masa pertumbuhan seperti kita masih kecil. Kita punya kecondongan-kecondongan, selera dan harapan serta keinginan. Yang kalau kita bandingkan dengan sekarang, kita temukan itu merupakan kecondongan harapan anak-anak yang kekanak-kanakan. Disebabkan karena pengaruh apa? Lingkungan kita bergaul, orang mengatakan begini atau begitu, kita ingin dong seperti yang dikatakan orang-orang. Tapi kalau lingkungan kita baik-baik, ya, kita juga akan terbawa dalam apa? Dalam kecondongan dan selera lingkungan tersebut. Kalau teman-teman kita rajin ke masjid, rajin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mereka juga punya kebersamaan dalam belajar, cerita mengenai sejarah-sejarah yang memberikan motivasi pendidikan buat kita, pasti akan berpengaruh pada anak kita. Jadi ketertarikan pada Eropa mungkin dari apa yang dia lihat melalui gadget, dari teman-teman pergaulannya, apalagi kalau seandainya dia mengagumi seorang perempuan. Kemudian si perempuan mengagumi apa? Katakan Eropa, mengagumi Amerika, mengagumi sesuatu, dia akan berusaha untuk apa? Sama. Untuk ikut. Jadi bukan karena Eropanya, tapi karena pacarnya atau teman perempuannya suka pada Eropa, dia ingin menempatkan dirinya juga pada posisi yang disukai oleh apa? Oleh kekasihnya. Oleh karena itu cinta itu bisa membuat orang apa? Buta, bisa membuat orang kehilangan kendali dirinya. Hubbuka syai'a yu'mika wa yusim, cinta kamu pada sesuatu membuat kamu tuli dan buta. Yang buruk menjadi indah, yang indah menjadi buruk. Jadi bicara mengenai apa yang ibu dengar dari anak ibu pada masa pertumbuhan tidak perlu heran. Yang penting hadapi dengan cara bijaksana. Jangan kita menjadikan diri kita sebagai apa? Sebagai bendungan. Akhirnya kita menghadapi terjangan air terus-terusan. Tapi usahakan kita ajak komunikasi, kemudian belokkan ke arah yang positif tanpa disadari. Kalau orang sudah tua, kakek-kakek memang sulit untuk berubah. Seperti pepatah Arab mengatakan apa? Inna safaha syekhi la hilma ba'dahu wa innal fata ba'da safahati yahlumi. Kalau kakek-kakek kekanak-kanakan, perilakunya betul-betul tidak baik, ya, penuh kebodohan, susah untuk berubah. Tapi kalau anak-anak kecil melakukan kesalahan, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perlu kita perhatikan bahwa dia sedang menjalani cobaan. Dia sedang berhadapan dengan dirinya. Dia sedang bingung untuk menentukan mana yang baik dan benar. Maka peran orang tua di sini berusaha mengarahkan, memberikan bimbingan, jangan mencaci, jangan memaki, jangan terlalu banyak keluarkan instruksi. Harus begini atau harus begitu. Karena pada masa pertumbuhan, dia akan merasa bangga kalau pendapatnya didengar. Dia akan merasa senang kalau dirinya dihargai. Oleh karena itu, berikan pengarahan-pengarahan yang baik. Jangan semuanya dipilihkan oleh orang tuanya. Akhirnya pada saat dia lepas dari pengaruh orang tua, dia bingung mana yang harus dipilih. Jadi ibu hadapi dengan cara baik-baik, bersama suami juga komunikasikan dengan cara bijaksana, penuh kelembutan, dan jangan orang tua menjaga image di hadapan anaknya. Akhirnya tidak berani curhat pada orang tua, curhat di luar. Nah, banyak saya temukan anak-anak muda, karena orang tuanya terlalu keras, dia melakukan tindakan-tindakan yang salah dengan pilihan dia, hasil curhat kepada orang lain. Karena orang lain di saat memberikan nasihat, gak ada beban buat dia. Ini bukan anaknya kok. Betul gak? Ini nasihat yang diberikan terkadang hanya kembali kepada pertimbangan perasaan dia. Kalau orang tua kan tidak. Orang tua memperhatikan kemaslahatan anaknya. Oleh karena itu, mari kita mendekat dengan anak-anak kita. Berkomunikasi dengan mereka.
ibu juga biarkan dekat sama anak-anak perempuannya. Biar anak perempuannya berani mengutarakan isi hatinya. Kalau dia pulang dari sekolah dari luar, dia langsung datang pada ibunya menceritakan apa yang disaksikan di luar. Tinggal ibu mengarahkan ke arah yang positif. Nah, bapak juga jangan menghabiskan waktunya dalam pekerjaan. Berikan waktu untuk anak laki-lakinya. Duduk sama-sama, bercerita, ramah tamah. Ini akan memberikan apa? Memberikan bekal yang tidak akan pernah habis. Walaupun di luar menyaksikan berbagai macam pemandangan, keadaan di rumah justru yang paling dirindukan bersama orang tua. Nah, kasus yang kedua. Setiap kali seorang ibu bicara pada anaknya memberikan pengarahan, bapaknya selalu mengutarakan pendapat yang bertentangan. Dalam hal ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau bapak atau ibu berseberangan dalam memberikan pengarahan pada anaknya, sebagai akibatnya anak di saat berhadapan dengan ibunya memberikan instruksi, ya, hal-hal ya yang baik, katakan yang benar, si anak bisa datang kepada bapaknya mencari perlindungan. Dia bisa saja membawa apa? Membawakan ucapan-ucapan ibunya di depan bapaknya dengan cara yang negatif. Atau kalau seandainya seorang bapak juga mengeluarkan instruksi, memberikan pengarahan pendidikan pada anaknya, si anak tidak menerima, tidak suka, datang pada ibunya. Akhirnya menjadikan ayah ibunya apa? Satu sama lain apa? Saling berlawanan. Jadi si anak mempeta komplit ibunya dengan bapaknya, sebaliknya juga antara bapak dengan ibu. Akhirnya dia tidak akan menghormati apa yang disampaikan oleh kedua orang tua. Dia akan selalu berupaya membenturkan antara ayah dengan ibunya untuk mencari jalan keluar agar dapat melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah, saya tidak tahu siapa yang benar dari bapak maupun ibu. Bisa aja dalam hal ini bapak salah, ibu memberikan pengarahan yang positif, yang baik. Bapak rupanya merasa kayak dilangkahi, akhirnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan nasihat yang berbeda pada anaknya untuk melawan ibunya. Atau si bapak mungkin kesel sama ibunya. Dari akumulasi sikap ibu terhadap bapak, jadi si bapak menggunakan si anak sebagai pembalasan terhadap apa? Si ibu. Dia melampiaskan apa? Kejengkelannya pada si ibu melalui anak. Akhirnya anak yang menjadi korban. Atau si ibu jengkel sama bapaknya, dia melihat bapaknya punya pandangan-pandangan seperti ini, dia mengarahkan anaknya dengan pandangan-pandangan yang berbeda pada bapaknya. Kenapa? Karena si ibu kesal sama bapaknya dalam perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan dirinya. Anak menjadi korban. Jadi dalam hal ini saya nggak tahu apa masukan nasihat yang ibu berikan pada anak. Kalau seandainya ibu merintahkan dia sholat, merintahkan dia untuk beradab mulia, memerintahkan anak-anak menjaga disiplinnya, sekolahnya, kemudian ayah justru mengutarakan yang berbeda, di sini sang ayah salah. Tapi kalau seandainya ibu memberikan pengarahan-pengarahan yang dianggap salah dan tidak benar, baik menurut agama maupun akal sehat, ayah memperbaiki, ibu yang salah, ayah yang benar. Nah, dalam hal ini hendaknya kita harus punya tolok ukur yang disepakati. Kalau bapak beriman, ibu beriman, maka dengan sendirinya mereka harus merujuk kepada apa? Tolok ukur dan petunjuk yang datang dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak dibenarkan bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah. Kalau Allah menetapkan sesuatu, mereka mencari-cari jalan di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sillaha wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, berarti dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau bapak ibu orang yang beriman, maka dalam hal ini kalau berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Yang salah mengakui salah, ya, kemudian mendukung yang benar. Terkadang yang salah bisa bapak, yang benar ibu. Si bapak kalau mengetahui kesalahannya berdasarkan tolok ukur yang datang dari Allah, dari Rasulnya sebagai orang yang beriman, dia harus mengakui kesalahan, mendukung kebenaran ibunya. Terkadang yang salah ibu, yang benar bapak.
Kalau kita punya tolok ukur yang kita sepakati, insya Allah tidak akan ada pertentangan. Tapi kalau meterannya beda-beda, ibu semeternya 80 cm, bapak 120, ya repot. Betul enggak? Jadi hendaknya suami istri harus bersepakat dalam memberikan pendidikan dan menanamkan nilai-nilai etika akhlak pada anaknya. Kalau tidak, si anak tidak akan menghormati apa yang disampaikan bapak maupun ibu. Kalau mereka berbeda pendapat dalam kamar, mereka berdiskusi, jangan ditunjukkan depan anak-anak. Oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad SAW mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal bersama 100 sahabat yang lain, Nabi mengingatkan mereka agar mereka tidak berselisih dan berbeda pendapat. Kalau tidak, apa yang mereka utarakan tidak akan dihormati oleh mereka. Malah bisa-bisa nanti akibatnya apa? Masyarakat terbagi dua. Jadi seharusnya dirembuk dan diskusikan dengan cara baik-baik, ya. Kemudian sampaikan kebijaksanaan bersama. Jadi si anak tidak akan berlindung kepada bapak menghadapi ibu, tidak akan berlindung ke hadapan ibu untuk menolak apa yang disampaikan bapaknya. Karena sering terjadi pertengkaran antara suami istri disebabkan karena perbedaan pendapat mereka, perselisihan mereka di hadapan anak-anak mengakibatkan anak akhirnya dengan pandai mampu untuk apa? Untuk keluar lolos dari pengawasan kedua orang tuanya karena menjerumuskan kedua orang tua dalam pertentangan dan perselisihan. Apalagi anak-anak yang baru tumbuh. Kalau dewasa mungkin mereka akan bersedih melihat bapak ibunya ribut. Tapi kalau masih kanak-kanak, betul tidak? Dia minta sama bapak tidak mengasihi, ibu memberikan. Dia minta sama ibu tidak membolehkan, bapak membolehkan. Bahaya sekali kan? Jadi betul-betul suami istri merupakan satu kesatuan. Di saat mengeluarkan nasihat pada anaknya, katakan si ibu mengeluarkan nasihat yang salah. Bapak jangan menegur ibu depan anak-anaknya. Panggil ibunya di saat selesai, berikan pengarahan tadi. Menurut saya kamu salah. Ini bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan maupun Rasulullah SAW ajarkan. Dan dampak dari ucapan kamu bisa menimbulkan hal yang negatif buat anak kamu. Si ibu di saat mengetahui kesalahannya atau diingatkan dalam kesendirian bukan depan anak-anaknya bisa lebih menerima. Tapi kalau disalahkan depan anaknya, jadi disalahkan, diberikan nasihat yang baik. Nanti untuk memperbaikinya, si ibu bisa mengatakan apa? Jangan bapak yang ngomong. Tadi ibu salah, maaf. Tadi ibu salah. Jadi jangan bapak yang ngomong. Nanti si anak-anak lihat, oh kalau gitu bapak berbeda sama ibunya kan? Biar ibu yang menarik kembali apa yang diucapkan dengan cara yang baik. Jadi bapak ibu, bila Anda berdua sayang pada anak-anak Anda, hendaknya Anda bersatu, bersepakat dalam memberikan nasihat, masukan pada anak-anak Anda. Dan hendaklah kalau ada perbedaan, seperti yang Allah bilang, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu urusan, kembalikan pada Allah dan Rasul. Yang bukankah Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Rasul menyampaikan risalah dari Allah. Kita sebagai orang yang beriman, maka referensi kita, idola kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pilihan yang tidak akan pernah salah. Insya Allah anak-anak akan tumbuh dalam keridhaan Allah, dalam meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Islam bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya berhaji. Semua ini merupakan bimbingan untuk menjadikan kita manusia yang bertakwa, yang bersosial dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan anak ibu yang tadinya masih tertarik dengan Eropanya, Allah Subhanahu wa taala lembutkan dan jinakkan hatinya untuk mencintai apa yang dicintai Allah. Membenci dan meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tauladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan bapak ibu yang berbeda pendapat, tolong ini dengarkan bukan hanya oleh ibu tapi oleh bapak juga.
waspada, hati-hati. Perbedaan sikap bapak dan ibu dalam menghadapi anak akan membuat anak kita kehilangan pegangan, kehilangan kepercayaan kepada kedua orang tuanya, yang mengakibatkan akhirnya mereka akan mencari jalan dan mengambil sistem nilai dari orang di luar. Karena di mata anak-anak si bapak salah menurut ibu, di mata mereka juga ibu salah menurut bapak. Akhirnya mereka beranggapan dua-duanya salah. Kan berbahaya sekali kan? Nah, kalau mereka sudah tidak menghormati ayah ibunya, nah di sana akan muncul petaka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi punya tolok ukur di dalam kesepakatan untuk membimbing anak-anak. Buah hati kita luar biasa banget ya Mas Krisna. Dan tadi tentang fight accompli, kalau ada antara ayah, ibu dan anak-anak terjadi, itu sebaiknya dihindarkan. Terus apa kira-kira kata Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mengutus seorang nabi, seorang rasul di hadapan kita sebagai contoh teladan yang kita akan gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ini sesuai dengan diri kita, gak mungkin berbeda. Contoh ini, teladan yang dilakukan oleh Rasulullah itu pas dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan, pasti pas. Ketika terjadi sesuatu perbedaan dalam diri kita, atau sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, karena kita tidak mempaskan, kita tidak mencocokkan dengan teladannya Rasulullah. Dengan teladannya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepada anaknya, matanya nggak melotot. Kalau lagi ngomong Rasulullah sama anak, tidak melotot. Dan tidak memaksakan. Berbeda dengan kita. Kenapa anak-anak kita selalu berbeda dengan orang tuanya? Karena ketika lagi mau bicara, keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita, itu yang kita paksakan. Jadi apa yang terjadi? Bukan lagi apa yang diinginkan anak, bukan lagi menjadi harapan anak, tapi pikiran kita, keinginan kita itu tidak cocok. Kecuali ketika membawa teladannya Rasulullah dan kita sampaikan kepada anak kita, pasti cocok. Kalau kita cocokkan, kalau kita sampaikan, pasti cocok. Ketika anak tidak mau, dia maunya pergi ke Eropa, maunya pergi ke Eropa dulu baru ke umroh. Apa yang terjadi? Karena ada perbedaan di situ. Perbedaan inilah yang membuat orang lain kaget. Padahal anak itu cuma mungkin saja. Pertama, mungkin saja si anak cuma iseng. Ibu marah nggak ya? Ya, ini mami marah nggak nih? Kalau mami marah, berhasil. Bisa saja dia ketika mengatakan kakaknya, semua saudara-saudara mengatakan, wow kita pergi umroh rame-rame sekeluarga. Enggak, Eropa aja dulu. Waktu dia mengatakan Eropa dulu, dia akan mandangin reaksinya gimana. Ketika reaksinya bersama-sama menyerang dia, berhasil. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan Eropa dulu, oke. Sekarang kita ke umroh, nanti Eropa. Selesai. Selesai. Di sini yang perlu kita perhatikan. Kita perhatikan, kita terima anak mengatakan sesuatu, anak melakukan sesuatu, terima dulu.
Terima dulu. Ketika dia menerima, apa yang bisa kita lakukan pada anak itu? Itu yang paling penting. Seperti tadi dikatakan sama Ustaz Sid, ya kita terima, kita ajak ngomong dia, kita belokkan ke tempat yang lain, ajak, selesai. Anak itu akan mengikuti apa yang disampaikan orang tua. Perhatikan. Anak di usia di bawah 15 tahun, di bawah 12 tahun, di bawah 12 tahun, dia akan mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Ketika dia mulai meranjak ke 12 tahun, akil baliknya sudah selesai, di sana dia mulai bisa berpikir. Apa yang terjadi, kok ada terjadi perbedaan? Karena di bawah 12 tahunnya, anak sudah mulai pertentangan. Kita perhatikan, di usia 12 tahunnya sudah berbeda. Keinginan anak dengan keinginan orang tua sudah bertentangan. Maka meranjak dia kepada dewasa, remaja, di saat itu anak mulai mengadakan pertentangan atau penolakan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Di bawah 12 tahun, dimarahin, disalahin, melakukan sesuatu dia salah, dicecer. Nah itu kebanyakan. Ngaku nggak kamu salah? Ayo. Ya, coba kita perhatikan. Anak kalau lagi udah salah, ngaku nggak kamu salah? Ayo ngaku, bilang salah. Ya salah. Itu tekanan. Kalau enggak begitu maksudnya. Ngaku salah. Iya tapi kan ngaku salah. Si anak merasa tertekan. Oke, di atas 12 tahun, yuk kita perhatikan apa yang terjadi pada orang tuanya. Nggak mau, dia udah mulai besar. Yang terjadi apa? Penolakan. Di situ prosesnya. Oleh karena itu, yuk kita lihat apa yang terjadi ketika anak itu tidak sejalan dengan orang tuanya. Tidak sejalan dengan orang tuanya. Terima dulu anak, insya Allah. Anak itu diarahkan pasti bisa. Kita perhatikan di kasus yang kedua. Di kasus yang kedua, tentu saja anak itu bingung. Bisa saja dia minta ke Eropa untuk membingungkan orang tuanya. Karena dia juga mendapat kebingungan. Kita bisa perhatikan. Ketika seorang ibu sedang menyampaikan pesan pada anaknya, seorang ayah mendengarkan. Walaupun bertentangan, walaupun berbeda, kita perhatikan dulu. Oh, ada yang tidak tepat pada anak itu. Bisa langsung kepada istrinya atau ibunya kita bicarakan. Namun kalau bicara sama si ibu akhirnya nanti bertentangan, benar pendapatnya mungkin si ibu agak level sedikit S3, ayah masih S1. Nah, itu karena si ayah bingung, tapi ini salah. Sebaiknya jangan bertentangan karena dia lebih tinggi. Oleh karena itu, dekatkan anaknya, mindset yang diterima dari si ibu tersebut, kita ajak terus. Ajak dia berdialog, tunjukkan yang baik. Pasti dia akan mengarah yang baik. Dan dia tidak menyalahkan ibunya. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah menunjukkan. Namun kebalikan juga. Ketika misalnya si ayah lagi menunjukkan hal-hal yang tidak baik, si ibu tahu itu tidak baik, kita diam. Ketika si ayah itu sudah tidak ada, si ibu yang mengelus bahwa itu tidak baik, nggak perlu. Tunjukkan saja yang baiknya. Contoh yang sederhana. Kalau ayahnya mengatakan, nggak apa-apa ke tangan kiri. Tangan kiri dengan tangan kanan itu sama aja. Itu ciptaannya Allah. Nah, kan ini sering terjadi bagi mereka yang moderat. Jangan langsung. Enggak, Islam itu tangan kanan di hadapan anak tersebut. Oh, anaknya tepuk tangan. Anaknya tepuk tangan. Nah, pada saat itu kita lepaskan. Nah, ibu tuh kalau megang minum tuh pakai tangan kanan, rasanya pas, enak loh. Jadi tidak lagi kanan kiri benar, tapi apa yang dimaksudkan dengan tangan kanan itu.
ya, misalnya sholat, ayahnya dalam hal yang seperti itu, ibunya dalam hal yang seperti ini. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya. Kamu kalau sujud jangan begitu. Ya, palanya ke sana dikit, panjangan sedikit. Itu pihak dari ayah. Si ibunya bilang, begitu bilang, Bu, capek Bu sujud kayak gitu. Coba sekarang kamu sujudnya gimana? Begini Bu, itu baik. Selesai. Bukan dikatakan benar, ayah salah. Tidak. Sujud yang kamu enak, itu sujud. Bagaimana memberikan nyamannya? Bagaimana seorang anak melakukan sesuatu itu nyaman, sampaikan itu baik. Itu yang benar. Yang nyaman. Perbedaan-perbedaan pendapat yang berbeda ini jangan masuk kepada anak-anak. Akhirnya si anak bingung, lari dari agama kita. Lari. Sampai dia mengatakan, untuk apa sih saya sholat? Seorang anak datang, dia katakan, saya untuk apa sholat? Saya sholat seperti ini disalahkan sama papa. Saya sholatnya seperti ini katanya ibunya, jangan kayak gitu. Kalau kita kan harusnya begini. Nanti ketemu sama bapaknya lagi jalan, kamu sholatnya yang benar. Nggak benar tuh seperti itu. Kurang benar. Kakinya harus begini, kaki harus begini. Si anak itu bingung. Terus dia katakan, mau ngapain sih sholat diatur kayak gitu? Padahal Rasulullah sendiri sudah mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Selesai. Rasulullah tidak tentukan, tangan harus dekat, harus begini, harus begini. Lihatlah aku sholat. Berbagai macam orang melihat Rasulullah dan kemudian menyampaikan. Jadi yang kita gunakan benar. Kalau berlebihan, yang melampaui, yang tidak masuk akal, baru dikatakan tidak benar. Oke, kembali lagi. Pertentangan inilah yang membuat bukan hanya kehidupan anak saja, keluarga pun menjadi tidak hangat. Ada yang kedinginan, ada yang kepanasan. Kalau dia ketakutan sama suaminya, maka dia kedinginan. Kalau dia kesel, marah, nggak suka sama suaminya, maka dia kepanasan. Apa yang terjadi? Mana hangatnya di dalam keluarga? Oleh karena itu, bersama-sama mengimbangi keseimbangan inilah itu kehangatan dalam keluarga. Oleh karena itu, perhatikan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita benar melakukannya, katakan itu benar. Ketika anak-anak kita salah melakukannya, tunjukkan yang benar, bukan menyalahkan. Ketika anak kita salah melakukannya, tunjukkan yang benar pada saat itu. Pada saat yang lain, informasikan perbuatan itu salah. Bukan berarti yang salah kita tidak kasih tahu. Tapi pada saat yang lain dia sedang tidak melakukan kesalahannya, maka informasikan bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Ketika dia melakukan kesalahan, tunjukkan yang benar, bukan disalahkan. Tapi setelah dia selesai semuanya, ketika lagi duduk tenang, informasikan apa yang terjadi seperti itu salah. Orang melakukan perbuatan yang salah itu salah, sehingga dia bisa berpikir. Tapi ketika dia lagi melakukan kesalahan, kemudian disalahkan, dia tidak akan pernah mau terima. Siapa yang mau terima disalahkan? Oleh karena itu, tunjukkan yang benar. Jadi, kehidupan kita damai. Insya Allah. Masya Allah, begitulah menjadi orang tua di zaman milenial, generasi Z ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA ke 08119999720. Minggu depan akan jadi bahasan kita ya, silahkan. Dan Mas Krisna, waktu kita sudah mepet sekali. Baik, terima kasih Ustaz Abu Bakar Baraja. Ya, jadi kedekatan orang tua kepada anak sangat diperlukan untuk
menghindari keinginan anak yang di luar harapan kita, dan menghindari penampakan perselisihan antar bapak dan ibu di depan anak adalah sesuatu yang bijaksana supaya anak tidak kehilangan pegangan. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Nuning. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.